Yeay. Lagu syair tanpa watam, mengenang Gus Dur Abi. Mengenang Gus Dur. Biasanya kalau sekarang mainnya kalau lagi masa-masa apa? Biasanya saya mainkan ketika ada peristiwa-peristiwa seperti kemarin itu bersama dengan adik-adik difabel, buta, tuli, bisu, lumpuh. Mereka ngadain konser inklusi. Pesertanya tidak hanya Katolik semua, jadi Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu. Yang paling saya kaget itu waktu Hall Abah Syekh di Pondok Pesantren Azuri di Ketilang, Semarang. Itu di dalam masjid, kita ada acara hall, lalu tiba-tiba pengasuh Pondok Pesantren namanya Gus Lukman tanya, "Romo mana saksofonnya?" "Ada di mobil." "Ambil, main di dalam masjid, boleh main." "Enggak apa-apa, masjid kami masjid yang kultural." Lalu main di situ tembang Tombo Ati. Sekali pertanyaan yang masuk ke Syihab dan Syihab, tiap kali menjelang Natal pasti ada satu pertanyaan yang kerap diajukan, dan walaupun sudah berkali-kali dijawab, tapi rasanya masih ada saja orang yang mempertanyakan, Abi, bolehkah kita memberikan ucapan selamat kepada perayaan hari besar agama lain? Yang pertama, problem, kalau kita mau namai problem, itu hanya di Indonesia atau Malaysia sekitar kita. Kalau di Timur Tengah tidak ada itu. Kita tidak akan berkata bolehkah atau tidak, tapi sebenarnya bagus kita ikut bergembira dengan kegembiraan siapapun, karena pada prinsipnya dalam ajaran agama, siapapun orang itu, dia salah satu dari dua. Dia bisa jadi seagama dengan Anda. Kalau tidak seagama, maka dia sekemanusiaan dengan Anda. Dia ketika bergembira, mari kita ikut bergembira. Ketika dia bersedih, mari kita berbelasungkawa. Itu pada prinsipnya. Karena itu semua kita, Muslim atau Kristen, Katolik, Protestan dan sebagainya, semua mengagungkan Nabi Isa. Kehadirannya membawa ajaran dari sumber yang sama, di mana Nabi Muhammad menerimanya, membawa ajaran kasih, membawa ajaran perdamaian, sehingga kita sambut kehadiran itu dengan mengucapkan selamat hari kelahiran. Dan itu ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu orang yang pertama mengucapkan selamat Natal adalah Nabi Isa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk pada hari kelahiran, pada hari yang dibangkitkan. Jadi tidak ada masalah. Zaman saya kecil, biasa kami menerima ucapan selamat Natal. Kami mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri kepada sahabat-sahabat yang beragama Islam, mengucapkan selamat hari raya Waisak. Itu sudah biasa. Maka benar bahwa ini belakangan ini aja makin gencar, makin hebat promosikan seakan-akan itu menjadi sesuatu yang menjadi masalah. Saya sangat setuju dengan yang disampaikan Abi tadi bahwa ini peristiwa kemanusiaan sebagai sesama manusia. Ketika kita mengucapkan selamat itu sebagai ungkapan kegembiraan apapun agama dan kepercayaan. Ikut bergembira atas perayaan yang memang sedang dirayakan. Kalau ada kekhawatiran, Abi, misalnya bahwa dengan mengucapkan itu, apakah otomatis artinya kita mengakui apa yang dipercayai oleh umat lain? Apakah sampai sejauh itu, Abi? Saya kira tidak. Ketika Romo menyampaikan selamat hari raya pada saya juga yakin bahwa bukan berkeyakinan persis sama dengan keyakinan saya tentang Tuhan. Saya tahu bahwa ini basa-basi dalam konteks kehidupan dan kerukunan. Begitu juga waktu saya ucapkan selamat Natal, pasti ya pihak lain yakin bahwa saya tidak sedih. Jadi kita itu hidup ini baru menjadi indah kalau kita hidup harmoni, bergembira pada saat kegembiraan teman kita, dan bersedih pada saat itu sebenarnya. Gitu, Romo. Dan justru di situ tampak kita ini berbeda, tetapi dalam
harmoni. Kalau misalnya kita sama-sama mengucapkan karena dengan memberi ucapan lalu seakan-akan kita mengakui, di situ malah tidak ada keindahan dalam keberagaman tadi. Oke, ini ada pertanyaan dari Made Budiarta. Mengapa kelihatan semakin religius, semakin menutup diri dari lingkungan luar atau di luar kelompoknya? Apakah betul pandangan seperti itu, Romo? Semakin religius, mestinya kita semakin terbuka pada sesama dan semesta. Seharusnya semakin religius, semakin terbuka. Contoh dalam pengalaman Katolik, tradisi Katolik, ada yang bernama Santo Fransiskus dari Assisi. Beliau memiliki kedalaman religiusitas yang luar biasa, sampai bukan hanya berbicara dengan sesama yang paling menderita sekalipun, tapi dia bisa berkomunikasi dengan alam, dengan semesta, dengan burung-burung, dengan binatang-binatang sebagai bagian dari ciptaan Tuhan yang harus dihormati. Semakin kita religius, mestinya semakin terbuka kepada sesama dan semesta. Bisa saja mau ucapkan greeting selamat Natal, boleh saja, karena akidah Anda. Bahkan kalau saya mau berkata selamat Natal, itu di Quran ada selamat Natal. Yang pertama mengucapkan selamat Natal itu Isa alaihissalam. Di Quran dikatakan waktu dia lahir, wassalamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Salam sejahtera bagiku pada hari kelahiranku. Itu selamat Natal. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, peace be with you. As is the Muslim tradition, ladies and gentlemen, we begin tonight's proceedings with a recitation from the Holy Quran. Flown in especially for this evening from Indonesia, I'm very pleased to introduce Kurniawati and Yulia Stuti, champions of the Indonesian National Quran Recitation Competition. Translating from the Arabic, we have local London girl Zainab Versi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون حيا
be upon him. The verses that we have just heard are from the chapter called Maryam, Mother of Jesus, describing some of his attributes. In the name of God, the most kind, the most merciful. He, Jesus, said, "Verily, I am a slave of God. He has given me the scripture and made me a prophet, and he has made me blessed wheresoever I be. And he enjoined on me prayer and charity as long as I live. And he made me dutiful to my mother, and made me not arrogant, unblessed. And peace be upon me, the day I was born, and the day I die, and the day I shall be raised alive." Such is Jesus, Son of Mary. It is a statement of truth about which they doubt. It befits not God that he should beget a son. When he decrees a thing, he only says to it, "Be," and it is. Tapi kita tetap percaya bahwa dalam akidah Isa adalah bukan anak Allah, dia adalah Rasul Isa. Itu sebabnya di timur, sebenarnya problem ini hanya di Asia Tenggara. Di Mesir itu Grand Sheikh Al-Azhar pergi berkunjung ke ucapkan selamat. Kita bergembira dengan kegembiraan mereka, tetapi tidak mengganggu akidah kita. Itu boleh. Saya senang hadir di dalam satu masjid di sini. Pada hari-hari tertentu ada orang-orang muda, orang-orang kita hidup damai. Lakum dinukum waliyadin. Saya kira itu ya, saya tidak sependapat itu yang melarang. Terlalu sempit, tidak mempersatukan segala sesuatu itu mustahil. Gunung saja beragam, tumbuh-tumbuhan beragam, manusia beragam. Kita boleh jadi punya rambut sama hitam, tapi pikiran kita berbeda-beda. Al-Quran menggariskan satu prinsip, boleh berkelompok-kelompok, tapi jangan berkelahi, jangan berselisih. Kita harus bisa berkata lagi, sebenarnya Allah mau kita berbeda, tapi dia tidak mau kita bertengkar. Kalau Allah mau kita sama, Quran tidak bisa mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Ada kata dalam, saya kalau berkata saya belum makan, apa artinya? Bisa berarti saya lapar, bisa berarti saya masih kenyang, bisa berarti jangan habiskan makanan itu. Beda-beda kan? Ayat Al-Quran juga begitu. Anda paham begini, saya paham begini, itu paham begini. Semuanya bisa benar dan semua bisa salah. Tuhan memberikan kepada setiap orang yang punya otoriti untuk memberi pendapat bahwa kalaupun salah dikasih ganjaran. Kita jangan berkelahi. Kita mari, Al-Quran itu seperti hidangan ilahi. Semakin kaya orang, semakin beragam hidangannya. Ya. Apakah Anda marah kalau Anda undang saya, Anda siapkan teh, siapkan kopi, kalau saya pilih teh? Tak marah ya? Kalau ada yang pilih kopi silahkan.